Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Astaga, pinjam handphonemu sebentar. Aku mau menelpon Perlina. Darlin awalnya ingin menelpon Hendrik, lalu teringat Yos sedang tidak normal. Dia pun mengganti nama. Darlin terdiam sejenak. Yos bagaimana mungkin tidak menyadarinya? Tidak ada handphone, ucap Yos. Aku mau turun. Pergelangan tangan Darlin sakit, juga tidak berani melakukan pergerakan besar. Dia sangat panik. Derik masih menunggunya di rumah. Suara Yos yang dingin pun keluar. Darlin, diam. Darlin terkejut, lalu tenang. Pergi ke rumah sakit, ya pergi saja. Cepat atau lambat, ia pasti tetap harus pergi. Setelah selesai cek, ia akan segera pergi. Di dalam pesta, Hendrik sengaja ditarik oleh ibunya. Menunggu ia selesai menemui orang-orang itu, Hendrik menolehkan kepala dan mencari Darlin. Dia telah mengelilingi seluruh lapangan pesta, tetapi tidak tampak batang hidungnya sedikit pun. Hendrik mengira Darlin pergi mencari Perlina. Tetapi ketika melihat di samping Perlina adalah Jasper, ekspresi wajahnya berubah. Hendrik, kenapa? Di mana Darlin? Kenapa tidak bersamamu? Perlina juga melihat ada yang aneh dengan Hendrik. Ia pun bertanya dengan heran. Hendrik melihatnya dan berkata, Darlin entah pergi kemana. Kukira dia pergi mencarimu. Aku sama sekali tidak melihatnya. Apa mungkin dia tersesat? Semakin Perlina memikirkannya, semakin merasa dugaannya benar. Lapangan begitu besar, Darlin juga tidak suka lapangan seperti ini. Ada kemungkinan besar, ia pun keluar mencari udara segar. Jasper yang berdiri di samping Perlina seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia sudah masuk dalam pesta ini sudah dalam waktu yang cukup lama. Batang hidung Yos juga tidak tampak. Sekarang Darlin juga menghilang. Apa mungkin mereka berdua bersama? Melakukan hal tidak terpuji ini bukankah tidak berakhlak mulia? Aku coba pergi cari. Hendrik mengerutkan keningnya. Dalam hati merasa ada hal yang tidak baik terjadi. Perlina juga khawatir. Baik, kalau begitu kita bagi tugas saja. Dia mungkin saja pergi ke pekarangan belakang. Di situ tempatnya besar. Kalian tunggu dulu. Jasper menahan mereka berdua. Apa sudah coba menelponnya? Perlina terdiam, seperti teringat sesuatu. Ia pun mengeluarkan handphone dan ingin menelpon Darlin. Tidak perlu ditelepon. Teleponnya sudah dimatikan, kata Hendrik. Ayo pergi, coba pergi lihat. Jasper tidak mengatakan yang lain lagi. Ia pergi bersama mereka. Jane dari jauh melihat mereka bertiga bersama-sama pergi ke belakang dan menyadari bahwa Darlin tidak bersama mereka. Sedangkan ia juga telah mencari Yos cukup lama, tetapi tidak menemukannya. Ia bertanya pada penerima tamu di depan pintu. Dia juga tidak melihat bayangan Yos keluar. Mereka berdua menghilang di waktu bersamaan. Di dalam itu terdapat hal yang tidak bisa diduga. Jane dalam hati memaki Darlin. Jika wanita murahan itu menggoda Yos, dia tidak lagi berani berpikiran seperti itu. Ia pun diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Ia ingin melihat apa benar Darlin juga tidak berada dalam pesta ini. Ini
Apa yang terjadi? Perlina dan kawan-kawan tiba di pekarangan belakang. Belum keluar jauh, ia seperti melihat batu besar di lantai. Ada banyak pria yang terbaring tidak beraturan di lantai. Tolong aku. Temin mendengar ada suara langkah kaki. Ia pun menggunakan seluruh tenaganya untuk meminta bantuan. Hendrik segera menyadari tidak jauh dari lokasi Temin terdapat handphone yang telah hancur menjadi serpihan di sana. Tatapannya tenggelam. Ia melangkahkan kaki ke sana, melihat dengan teliti. Dia sadar bahwa serpihan itu sangat mirip dengan milik Darlin. Astaga, ini bukannya handphone Darlin. Kenapa bisa di sini? Perlina langsung menyatakan pikiran Hendrik. Handphone yang di lantai itu adalah milik Darlin, tetapi telah hancur terbelah dua. Pemilik handphone juga menghilang. Dia pun melihat lagi pria yang sedang meminta pertolongan itu. Perlina pun dengan kesal mengangkat orang itu dan berteriak. Di mana Darlin? Temin tidak menyangka orang yang datang ternyata berhubungan dengan Darlin. Ia pun terkejut pada kekuatan wanita ini. Bisa-bisanya ia mengangkat badan seorang pria dewasa sepertinya. Luka di badannya pun ikut bergerak. Sakit hingga ia tidak berdaya. Jangan diguncang. Dia sudah hampir mati. Hari ini kenapa begitu sial? Seperti kecantok dengan meteor saja. Jasper berdiri di samping dan mengamati sekitar. Dia sadar di samping kakinya terdapat jas dan dasi. Dilihat dari bordiran dan warna yang ada, harganya pasti tidak murah. Dan pakaian ini sengaja dilepaskan oleh seseorang. Sepertinya ada pria baik hati yang menyelamatkan seorang wanita. Di mana Darlin? Hendrik juga menanyakannya. Ia berjalan ke samping Temin, langsung menarik kerah Temin dari tangan Perlina, menariknya hingga ke atas. Temin mana bisa menerima sakit seperti ini, matanya tertutup dan langsung jatuh pingsan. Kurang ajar. Hendrik yang biasanya emosionalnya bagus pun kali ini tidak tahan untuk berkata kotor. Begitu ia melepaskan tangannya, Temin seperti barang besar terjatuh di lantai. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Tanpa dipikirkan pun tahu bahwa Darlin pasti terkena masalah. Tetapi Temin sekarang terbaring di lantai. Darlin menghilang. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada orang yang menyelamatkan Darlin dan ia sendiri pergi. Kedua, Darlin terluka dan dibawa oleh orang itu. Tidak peduli kemungkinan yang mana yang terjadi, hatinya merasa terbebankan. Darlin wanita murahan itu, dia, apa yang terjadi? Jane masih ingin menanyakan keberadaan Darlin. Ia melihat beberapa pria terbaring di lantai, juga sedikit penasaran. Perlina tiba-tiba melompat ke depan Jane dan bertanya padanya. Apakah kamu sengaja mencari orang untuk mengerjai Darlin? Cepat, keluarkan Darlin. Apaan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jane mendengar Darlin sepertinya telah dibawa. Tatapannya sekilas senang melihat kejadian itu. Ia tidak perlu bereaksi pun ada orang yang ingin membereskan Darlin. Wanita murahan itu entah memiliki berapa banyak musuh. Sebaiknya ia mati saja. Tetapi senyumnya tidak bertahan lama. Sekejap terhenti di sudut bibirnya. Ia mengerutkan ekspresi wajahnya dan tidak memperdulikan respon Perlina. Langsung mendorong Perlina ke samping, berjalan beberapa langkah dan memungut sebuah jas. Mencengkramnya dengan kuat, tenaga keluar dari dalam tulang-tulangnya. Ini merupakan jas dan dasi yang Yos pakai untuk menghadiri acara ini.
kenapa bisa ada di sini? Dia pun melihat pria yang terbaring di lantai, langsung mengerti apa yang telah terjadi. Wanita murahan itu diselamatkan dan dibawa pergi oleh Yos. Kenapa bisa begini? Jen, apakah kamu gila? Aduh, baju yang kamu pegang itu punya siapa? Perlina masih kesal karena Jen mendorongnya. Ia pun menolehkan kepala dan melihat ekspresi Jen yang seperti mau memakan orang. Dia terus melototi jas itu. Ekspresi itu terkejut tetapi mengerikan, seperti orang gila yang sudah tidak waras. Tetapi sedetik kemudian ekspresi wajahnya berubah. Tetapi ekspresi dinginnya tidak berubah. Jangan-jangan wanita murahan ini mengetahui rahasia kecil. Dia teringat dengan kejadian yang Jen lakukan berkali-kali. Ada kemungkinan orang-orang ini disuruh oleh Jen. Jen mengabaikan Lina dengan wajah dingin berjalan tepat di depan Hendrik, mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada yang sangat kesal. Hendrik, kau tahu tunanganmu itu adalah seorang pelacur. Pelacur yang suka merayu pacar orang lain. Apakah kamu tahu bahwa jas ini adalah punya Yos? Ini adalah pakaian Yos. Kamu mengerti, tapi sekarang mereka telah hilang. Jen menyentuh pakaian Yos dengan gerakan yang sangat lembut. Menurutmu, apa yang akan mereka berdua lakukan? Tangan Hendrik mengepal di kedua sisi dan pandangan dari matanya yang lembut tidak ada lagi. Dan dia berkata padanya demi kata, kamu tidak boleh mengatakannya seperti itu. Dia percaya bahwa Darlin pasti tidak sengaja meninggalkan Yos. Dia pasti terluka dan harus meninggalkan Yos. Jen memandang Hendrik untuk mempertahankan ekspresi Darlin. Dan sedikit kecemburuan muncul di hatinya. Mungkinkah semua laki-laki ini buta dan tidak bisa melihat hati munafik yang tidak murni dari pelacur itu? Atas dasar apa? Dia terlahir sebagai bangsawan yang tidak dapat dibandingkan dengan kaum rendahan. Dia seharusnya menjadi putri yang menarik banyak perhatian. Jen meliriknya dengan pandangan yang meremehkan dan berkata dengan kesal. Untuk orang yang sundal, maukah kau meluncur ke rumah Hendrik? Tetapi apakah menurutmu orang tuamu akan setuju denganmu? Sejauh yang aku tahu, ibumu tidak menyetujuimu untuk tetap bersama Darlin. Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Kamu pergi ke luar negeri untuk berurusan dengan Darlin? Lina langsung mengerti. Mengapa dia tidak tahu bahwa hal sebesar ini telah terjadi? Jen mendengus. Aku pikir itu hubungan kamu sangat baik dengan Darlin. Apakah dia tidak memberitahu apa yang terjadi padanya di luar negeri? Kecemasan Lina bergegas untuk memberinya beberapa tamparan. Mengapa kamu menghentikanku? Aku harus memberi pelajaran pada wanita ini. Jangan lakukan apa-apa tentang hal itu. Mata Jasper melirik ke arah Jen dan dia tidak tahu kapan ia mengeluarkan telepon. Sepertinya itu sedang berlawanan dengan arah pemikirannya. Selama Lina berani memulai, tajuk utama besok pasti adalah dirinya. Jen melihat bahwa dia tidak berhasil dalam perencanaan dan tidak lagi tinggal. Lagi pula, dia sendirian di sana. Dan dia tidak menghindari mata mereka. Dia pun meletakkan ponselnya dan pergi dengan amarah yang besar. Sial, bangsat kecil ini. Pikiran Lina tidak bisa bekerja. Hendrik sangat sedih dan tidak mengatakan kepada Lina apapun. Ia membalikkan badan ke salah satu arah dan meninggalkannya. Di dalam rumah sakit, ditemani oleh Yos. Oh tidak, itu harus dipaksakan. Darlin masih duduk di kursi dan membiarkan dokter untuk memeriksanya.
Dokter pertama-tama memegang sinar X di bawah cahaya dan melihatnya sebentar, lalu berkata perlahan, "Dislokasi tidak serius, sambungkan saja, akan membuatmu baik-baik saja." "Terima kasih dokter." Darlin juga mengikuti dengan napas lega. Selama itu tidak serius, dia juga bisa merawat Derek. Dokter menggelengkan kepala dan lanjut berkata, "Cedera pada pergelangan tangan kamu tidak serius. Tetapi tidak semua cedera yang kamu alami beberapa waktu yang lalu dapat membaik. Jika kamu tidak peduli dengan tubuh kamu, kamu akan mengalami gejala warisan dari penyakit kamu." Yos mendengar Darlin tidak hanya terluka pada pergelangan tangannya. Ternyata masih ada luka lainnya. Matanya pun mendalam. Apakah hari itu dia terluka di atas rak? Bawahannya tidak mungkin tidak melaporkannya. Kecuali luka pada badannya bukan terkena hari itu juga, tetapi lebih awal. Darlin tidak menyangka dokter bisa mengungkit penyakitnya. Pada dasarnya ingin membalikkan badan melihat ekspresi Yos. Tangan yang tidak terluka mencengkram roknya dengan erat. Menahan keinginan untuk berbalik dan berpura-pura tenang. "Dokter, aku tahu. Aku akan memperhatikannya. Jika tidak ada masalah lain, bisakah aku pergi?" "Ya, baiklah. Perhatikan kesehatanmu. Jangan mengangkat barang-barang yang berat," kata dokter sambil mengangguk-anggukan kepala. Darlin membalikkan badannya. Bahunya lemas dan ditekan kembali. "Sebentar." Yos dengan suara yang rendah dan dalam, matanya tidak melihat Darlin dan langsung membalikkan badan ke arah dokter. "Apa yang terluka pada dirinya?" Darlin hendak berdiri, namun bahunya terlalu lemas dan bahkan tidak bertenaga. Tapi dia juga tidak ingin dia tahu. Dengan buru-buru ia berkata, "Yos, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku." "Diam," Yos berkata dengan nada yang lembut, walaupun ia tidak mudah menolak dengan sombong. Darlin sangat takut pada Yos. Sekujur tubuhnya tak bergerak dan memperlihatkan wajahnya yang sedang protes. Dokter masih mengira mereka itu adalah pasangan. Jika dilihat bukan seperti yang ia pikirkan, melainkan di depannya adalah orang yang memberikan orang lain tekanan yang begitu besar. Di dalam matanya tidak ada orang yang berani melakukan perlawanan. Dia hanya seorang dokter yang tidak ingin menyinggung orang lain. Pasien ini pasti menderita trauma sebelumnya. Bekas luka di belakang telinga belum sembuh. Luka di wajah telah sembuh dan patah tulang hidung belum sepenuhnya baik. Ketika dia sedang mengecek bagian pergelangan tangan, tampak tepat ketika dia memeriksa pergelangan tangannya, dia bisa melihat bahwa dokter itu mempunyai hati seperti orang tua. Jadi dokter itu dengan ramah mengingatkannya. Tulang-tulang jembatan hidung patah dan telinga terluka. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk berubah menjadi ini? Kenapa dia tidak pernah tahu masalah ini? Darlin tidak dapat mengikuti langkah kaki Yos. Dia tersandung beberapa kali, tapi tetap melanjutkan untuk berjalan. Ingin menghentikannya, tetapi takut dengan suasana saat ini. Bahkan kentut saja tidak berani. Hari itu di depan pintu operasi, hidungnya patah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Telinga kanannya hampir tuli. Untungnya segera dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sampai sekarang terkadang masih tidak bisa mendengarkan suara. Walaupun dia merasa dia tidak harus takut pada Yos, dia sakit atau tidak sebenarnya tidak ada hubungan dengannya. Hati masih tidak bisa tidak merasa bersalah. "Yos, lepaskan aku. Aku terluka. Apa kamu tidak tahu?" Langkah Yos terhenti sejenak.
Jika Darlin tidak berhenti, maka ia sedikit lagi akan tertabrak. Untungnya ada jarak untuk berhenti. Melihat Yos tiba-tiba membalikkan badan, diperlihatkan matanya yang membuatnya kaget untuk sesaat, kemudian melangkah ke belakang. "Apa?" Yos tidak mengatakan apapun dan menggendongnya, tetap berjalan mengarah ke depan. "Bukankah kamu terluka? Pulang dan jelaskan secara baik-baik," ucap Yos.